Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, perkenalkan nama lengkap saya, Riz Merlina Ngongo, NIM 1903030070, kelas B, semester 5, Prodi Sosiologi, tugas gerakan sosial. Di sini saya akan menjelaskan isi dari buku Protes dan Gerakan Sosial, di mana difusi global protes mengendarai gelombang protes dalam krisis neoliberalisme. Yang pertama, mengendarai ombak. Gerakan sosial dalam neoliberalisme akhir sebuah pengantar pada tahun 2013 sebagai siklus protes yang terlihat pada tahun 2011 tampaknya merdeka. Politik kontroversial mulai muncul kembali di seluruh dunia dengan melihat protes di berbagai belahan dunia, di mana volume ini membahas 3 debat utama yang didorong oleh protes tersebut. Efek dari ekonomi global neoliberalisme pada gerakan sosial, pengembangan dari politik kontroversial di bawah demokrasi otoriter dan munculnya identitas kolektif baru. Yang pertama, debat tentang basis sosial protes. Pergerakan tahun 2011 dari Arab ke Indignados dan Okapi telah didefinisikan sebagai gerakan melawan pengamatan oleh korban keuangan krisis. Gerakan 2013 sering disebut sebagai gerakan kelas menengah berkat dari pengamatan terhadap partisipasi yang besar, di mana massa pemuda terdidik serta anggota profesi bebas dan pekerja keras. Perdebatan dalam melihat perpecahan antara mereka yang berbicara tentang ekspansi positif dari kelas menengah di seluruh global dan mereka yang menunjuk ke frustasi kelas menengah dalam status penurunan ekonomi. Yang kedua, debat kondisi politik untuk membangun dan protes. Menentang harapan bahwa gerakan akan berkembang ketika peluang demokrasi terbuka, volumenya menganalisis politik yang kontroversial yang telah didefinisikan sebagai demokrasi otoriter atau setidaknya non-liberal, baik tingkat teoritis maupun empiris. Kebijakan ekonomi global neoliberalisme dengan berkurangnya saluran kelembagaan untuk partisipasi, tumbuhnya represi serta penurunan yang dirasakan dari hak-hak sipil dan politik. Debat yang ketiga membahas secara teoritis maupun empiris mengacu pada munculnya identitas kolektif baru. Pengunjuk rasa pada tahun 2013 perlu menyusun kembali subjektivitas politik ketika wacana kelas tradisional dan visi ideologis kiri adalah bermasalah mengingat tren domestik, tetapi juga tradisional. Gerakan berkontribusi pada penyebaran bahasa alternatif, menjabatani dan keprihatinan budaya. Dari sudut pandang empiris, volume menganalisis protes di daerah yang selama ini jarang disinggung oleh kajian gerakan sosial arus utama. Studi gerakan sosial telah mengembangkan perangkat konsep yang berguna untuk berurusan dengan tindakan kolektif di waktu normal yang berarti waktu struktur di mana harapan dapat dengan andal dibangun di atas pengalaman sebelumnya. Teorisasi sering diorientasikan pada penjelasan tentang dampak struktur pada aksi kolektif.
harapan utamanya adalah protes membutuhkan peluang dan sumber daya untuk berkembang dan politik yang demokratis sehingga sistem telah lama dianggap sebagai prasyarat. Menurut Galson dan Tilly, secara otoritas mencatat bahwa tidak hanya peluang tetapi juga ancaman yang memicu protes lebih didorong oleh ancaman daripada peluang. Secara umum, sementara pergerakan kelimpahan lebih kuat, lebih besar, gerakan yang tahan lama, pragmatif, optimis, dan lebih sering berhasil, krisis diharapkan lebih lemah, lebih kecil, lebih pendek, radikal, pesimis, dan lebih sering tidak berhasil. Pergeseran konjuktural tentu saja terjadi di bidang politik untuk protes, tetapi mereka jarang mengubah struktur, bahkan aktor strategi diharapkan bergantung pada jalur hanya sedikit berkembang dalam struktur yang diketahui. Bahkan neoliberalisme telah dianggap sebagai titik kritis yang telah secara drastis mengubah mode integrasi politik. Kadang-kadang krisis neoliberalisme disajikan sebagai titik kritis yang membawa perubahan dramatis meskipun dibatasi oleh struktur yang sudah ada sebelumnya. Sebagai agen perubahan yang khas masyarakat, gerakan itu sendiri telah dilihat sebagai hal yang menghasilkan titik-titik kritis melalui gelombang protes yang berkelanjutan. Hal ini telah dicatat secara khusus tentang protes anti penghematan di negara-negara di mana krisis ekonomi telah dicapai dan mendalam mengubah norma-norma yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk memahami gerakan di saat krisis, seseorang memang harus bergerak tegas dari kausal ke pendekatan prosedur. Pada tingkat makro, asumsinya adalah bahwa dalam momen-momen protes untuk demokratisasi juga membayar lintas nasional sebagai informasi yang dikirim dan diterima di tingkat tradisional. Membawa kapitalisme dan kelas kembali ke dalam analisis studi gerakan sosial telah dikritik karena kurang memperhatikan transformasi struktural jangka panjang. Anehnya, beberapa pengecualian sekalipun perhatian terhadap dasar sosial protes telah menurun karena klaim sosial ekonomi yang diajukan melalui protes tetapi stabil atau bahkan meningkat. 3. Temporalitas kapitalisme, perubahan jangka panjang, pergantian pertumbuhan jangka menengah, dan krisis dan dinamika jangka pendek dari titik-titik kritis tertentu. Yang pertama, neoliberalisme dan krisisnya. Neoliberalisme akhir dan krisisnya dengan khusus perhatian pada cara-cara di mana berbagai jenis neoliberalisme tercermin dalam gerakan protes di seluruh dunia yang dipandang sebagai pendatang baru dalam gelombang perdebatan yang memuncak pada tahun 2011. Riset dalam ekonomi politik telah menunjukkan beberapa karakteristik umum neoliberalisme yang dapat dilihat dalam dua pendekatan yang sangat berbeda. Yang pertama, dalam visi tren sebagai evolusi kapitalis. Yang kedua,
dalam visi siklus seperti polanya sebagai bagian dari bandul antara pasar bebas dan perlindungan sosial. Dalam kedua perspektif tersebut, pasar bebas telah muncul sebagai ideologi yang mendorong kebijakan yang tidak berorientasi pada mundurnya negara dari pasar, melainkan ke arah investasi yang dirancang untuk mengurangi ketidaksetaraan pasar. Mulai tahun 1980-an, negara-negara kapitalis inti mengalami perubahan menuju pasar bebas. Pertama, Amerika Serikat dan Inggris Raya masing-masing memimpin untuk bergerak menuju pemotongan kesejahteraan negara sebagaimana dibenarkan oleh ideologi pasar bebas. Pada tahun 2008, bukti krisis inti kapitalisme menjadi dramatis seperti yang didefinisikan oleh para ekonomi politik sebagai tuntutan masyarakat melalui suku bunga rendah yang menunjukkan tingkat penuh kerapuannya. Di negara-negara kaya, neoliberalisme memiliki efek peningkatan sosial secara eksponensial, ketidaksetaraan dengan persentase pemenang dan kemiskinan yang sangat kecil. Mobilitas tahun 2011 tampaknya justru mencerminkan kemiskinan penduduk kelas bawah serta proletarisasi kelas menengah dengan pertumbuhan yang dikecualikan di beberapa negara menjadi 2/3 dari populasi. Sekian dan terima kasih.